kita diintelin, kita dimata-matai, kita dikejar-kejar, sampai kita datang ke Al-Ihya, mereka ikuti, saudara. Semua tempat mereka ikuti, dan puncaknya terjadilah KM 50. Nah, jadi kalau kemudian ada yang nanya, Habib, siapa yang bertanggung jawab dengan KM 50? Saya jawab, yang paling bertanggung jawab adalah Jokowi. Takbir. Nah, ini yang kita mau sampaikan. Baiklah, sebagai bagian akhir dari apa yang ingin saya sampaikan hari ini, kita ada saudara di minggu terakhir bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Jangan lupa, bulan Ramadan adalah sahrus siyam, bulan puasa. Kenapa? Karena di bulan itu kita diwajibkan untuk berpuasa. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi barang siapa yang hadir menyaksikan bulan Ramadan, hidup panjang umur ke bulan Ramadan, maka wajib bagi dia untuk berpuasa sebulan Ramadan, saudara. Dan bulan Ramadan juga disebut, saudara, sebagai sahrul qiyam, bulan sholat malam. Kenapa? Karena saudara, di bulan tersebut umat Islam di mana-mana, bukan hanya ulamanya saja, saudara, bukan hanya santri, berbagai macam kalangan rame-rame memakmurkan masjid dan musola untuk melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih itu termasuk qiyamul lail, apalagi ditutup dengan witirnya. Witir itu termasuk qiyamul lail. Makanya Ramadan disebut sahrul qiyam, saudara. Dan Ramadan juga disebut sahrul furqan, sahrul Quran, bulan Al-Quran. Kenapa disebut bulan Al-Quran? Karena untuk pertama kalinya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Faqala ta'ala syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan inilah pertama kali Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bulan Ramadan juga disebut syahrus sabar, bulan sabar. Nah, sebagaimana Nabi mengingatkan kepada orang-orang yang puasa, kalau dipancing-pancing orang, kalau dibuat emosi sama orang, dipanas-panasi oleh orang, jawab saja, inni shaim, aku lagi puasa. Jangan diganggu, jangan dipancing-pancing, jangan diprovokasi, saudara. Memang bulan ini ada bulan Ramadan adalah bulan sabar, saudara. Tapi jangan lupa, sabar bukan berarti diam kepada kezaliman. Sabar bukan berarti pasrah kepada kejahatan. Sabar bukan berarti amar ma'ruf nahi munkar tidak ditegakkan. Bukan, saudara. Bulan Ramadan juga sahrul jihad, bulan jihad. Kenapa disebut bulan jihad, saudara? Karena perang Badar terjadi di bulan Ramadan, saudara. Bulan kemenangan Nabi, jihad di jalan Allah. Siapa yang nggak tahu ahlul Badar, saudara, yang dijamin oleh Allah akan masuk surga, saudara. Jadi, saudara, sabar bukan berarti berhenti jihad. Sabar bukan berarti membiarkan maksiat. Sabar bukan berarti pasrah kepada kezaliman. Sabar artinya adalah, saudara, konsisten, istiqomah di jalan Allah dengan segala resikonya, saudara. Itu sabar. Itu sabar, saudara. Tapi kalau kita tinggalkan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, saudara, karena takut, itu berarti nggak sabar, saudara. Nah, jadi sekali lagi, jangan memaknai sabar pasrah kepada kezaliman. Tidak. Justru orang yang tegak berdiri, beramar ma'ruf nahi munkar, tetap melakukan jihad apapun resikonya, itu disebut sabar, saudara. Kira-kira jelas tidak? Siap nyambut bulan Ramadan? Siap nyambut bulan Ramadan? Takbir. Nah, karena itu sebelum masuk bulan Ramadan, saya ingin ajak sekali lagi kita baca qasidah. Satu qasidah yang luar biasa, yaitu Qul ya azim, saudara. Qul ya azim artinya katakanlah. Katakanlah olehmu ya azim, wahai yang maha agung. Antal azim, sesungguhnya engkau ya Allah azim, sungguh maha agung. Qad hammana hammun azim, telah menimpa kita ya Allah kesedihan yang luar biasa, duka yang dalam, musibah di mana-mana. Ini kami ditimpa kesedihan, ditimpa kedukaan ya Allah. Qad hammana hammun azim, saudara. Ini dalam qasidahnya. Kemudian wa kullu hammin, tapi setiap duka, setiap kesedihan, setiap kesusahan, setiap kesulitan yahun akan menjadi mudah, akan menjadi gampang bismika, dengan namamu ya azim, wahai yang maha agung.
Saudara, dulu kuliah azim ini sering saya bawakan bersama murid-murid saya waktu saya di Mekah, saudara. Jadi setiap ada kumpul dengan jamaah, kita bawakan itu terus kita rutinkan. Nah, karena memang kehidupan hijrah ke Mekah itu, saudara, sepintas lalu kita lihat memang berat. Orang melihatnya ini banyak tantangan. Ya, tantangan memang ada, kesulitan memang ada, tapi semua menjadi terasa mudah kalau dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3,5 tahun saya hidup bersama keluarga di sana, saudara, luar biasa, semuanya dimudahkan. Padahal musuh berlomba bagaimana untuk mencelakakan kita, saudara. Saya pernah 2 kali ditangkap, dimasukkan ke penjara di Mekah, saudara, di bawah tanah, diborgol tangan, diborgol kaki, saudara, karena fitnah-fitnah tadi. Ada yang pasang bendera ISIS di depan rumah saya, saudara. Tapi semua dimudahkan, saudara. Nggak ada yang sulit, nggak ada tuh kita berasa sedih, takut, susah, enggak, saudara. Justru akhirnya mereka yang nangkep saya tersebut jadi sahabat, jadi teman. Itu yang mati-matian membantu saya supaya bisa pulang ke Indonesia, saudara. Ya, kita tahu bagaimana pada saat saya mau pulang, saudara, sampai saudara bookingan pesawat, nama saya, nama istri, nama anak-anak hilang dari bookingan. Sudah bayar, sudah booking, hilang, saudara. Jadi sampai mereka menggunakan hacker, saudara, bagaimana membatalkan perjalanan saya ketika itu, saudara. Begitu nama itu sudah ada lagi, saudara, kita tuntut orang-orang tadi yang ngebantu, saudara. Orang-orang tadi yang dulu nangkep saya, yang dulu nginterogasi saya, saudara. Mereka yang bantu habis-habisan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya hilang nama, muncul lagi. Begitu sudah di airport, saudara, barang sudah masuk semua, hilang lagi satu nama. Nama putri saya, Fairuz, yang sekolah di sini, saudara. Karena mereka tahu kalau satu nama hilang, Habib Rizik nggak mungkin berangkat. Dan nggak mungkin ninggalin anaknya sendiri di Mekah, saudara. Hilang lagi itu nama, saudara. Di counter turun, saudara, orang-orang yang tadinya nangkep saya, mengganggu saya, intelijen Saudi turun. Mereka turun, mereka tidak mau tahu, mereka ke kantor, nama anak ini harus masuk. Ada nama, nggak ada nama, Habib Rizik sekeluarga harus masuk ke pesawat. Mereka nggak berkutik, saudara. Dan di sini, saudara, ada seorang Menko yang sombong, Habib Rizik nggak mungkin bisa pulang. Nggak mungkin Habib Rizik bisa pulang. Sampai duta besar Indonesia yang ada di Riyadh di Saudi Arabia juga bikin pernyataan, saya sudah lihat di imigrasi namanya masih merah, nggak mungkin bisa keluar Saudi. Artinya kalau mereka ngotot, saudara, saya nggak bisa pulang, berarti selama ini mereka yang kerjai kita, saudara. Betul, betul. Begitu yakin Habib Rizik nggak bisa pulang, makanya dari sana saya juga teriak, demi Allah saya akan berjuang untuk pulang tanpa bantuan pemerintah 1 sen pun juga. Saya tidak butuh bantuan pemerintah, saya tidak butuh bantuan rezim yang zalim. Saya akan berjuang pulang dengan bantuan Allah. Takbir. Dan akhirnya kita bisa pulang, saudara. Pulang, enggak, pemerintah Saudi enggak mengganggu lagi, saudara. Dan saya nggak sangka begitu turun di pelabuhan udara, saudara, ternyata ratusan ribu umat menyambut. Saya pikir nyambut cuma keluarga, enggak, saya nggak pernah tahu disambut begitu, saudara. Terharu kita luar biasa, ratusan ribu umat Islam, saudara. Sampai hari itu hampir 200 penerbangan ke luar negeri stop semua, saudara. Yang domestik, yang luar negeri stop. Kenapa? Karena jalanan sudah penuh, nggak ada yang bisa masuk ke pelabuhan, saudara. Orang semua banyak yang parkir di tengah jalan tol. Mereka jalan kaki berbondong-bondong. Saya tidak undang, kami nggak undang, saudara. Tapi semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Betul? Itulah sebabnya ada yang marah, ada yang iri, dengki, hasad, saudara. Dia iri, dengki. Kenapa orang ini sudah difitnah, sudah dihabisi, sudah dicaci maki, sudah dikriminalisasi, sudah dibuang ke luar negeri, kok masih disambut? Kok masih disambut? Kok masih banyak yang ngikutin? Mereka sakit hati, saudara. Itulah sebabnya kenapa selama 1 bulan kita diintelin, kita dimata-matai, kita dikejar-kejar, sampai kita datang ke Al-Ihya, mereka ikuti, saudara. Semua tempat mereka ikuti, dan puncaknya terjadilah KM 50. Nah, jadi
Kalau kemudian ada yang nanya, Habib, siapa yang bertanggung jawab dengan KM 50? Saya jawab, yang paling bertanggung jawab adalah Jokowi.